Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa barik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tadi berikan kesehatan, berikan kekuatan, termasuk ada kesempatan. Yang paling utama lagi ya kita tidak pernah lepas atas bimbingan hidayah dan taufik Allah, sehingga kita dengan gampang dan mudah melakukan berbagai kebajikan. Khususnya kewajiban kita, kita sudah melaksanakan sholat zuhur pada siang hari ini. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan dari kitab ini bahwa di antara syarat batin dalam melaksanakan ibadah sholat ini pertama adalah hudurul qalbi, yakni untuk sebulan lagi, yaitu menghadirkan hati. Yang kedua tafahum, berusaha untuk memahami tentang apa yang kita baca pada waktu kita sholat menghadap sisi Allah. Wa ta'zim, yaitu mencamkan dalam benak kita tentang rasa pengagungan kepada Allah. Wal haibah, ada rasa takut ketika kita berhadapan di sisi Allah pada waktu sedang sholat. Wa raja, jadi selalu ada penuh harapan, ya, termasuk yang adalah wal haya, yaitu ada rasa malu. Kita malu mempersembahkan kepada kita seadanya, tapi kita harus berusaha menampilkan seluruh persembahan ibadah sholat kepada Allah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, siang hari ini kita pindah pada pembahasan, tapi masih ada keterkaitannya dengan yang sebelumnya, tentang bayan tafsir mayam bagi ayah bil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Jadi ini penjelasan secara rinci, walaupun nanti kami singkat-singkat ya, tentang yang sepatutnya kita hadirkan dalam hati mengenai setiap ya rukun dan syarat-syarat dari gerakan di dalam salat. Jadi tidak ada gerakan termasuk ucapan yang kita lakukan pada waktu salat kecuali itu ada makna-makna di balik apa yang kita lakukan. Nah inilah. Jadi yang pertama kata pengarang kitab ini, idza samitan al-mu'adzini. Jadi apabila Anda sudah mulai mendengar adzan, jadi kalau sudah ada berkumandang adzan dari masjid, Allahu Akbar, ya, dan seterusnya, maka fahmul fi qalbika, maka sejak itulah mulai hatimu sudah gantungkan ke situ. Jadi hati kita sudah mulai dihadapkan ke situ. Jangan dicuekin adzan, ya, jangan dicuekin adzan di masjid, kita makin sibuk. Apalagi sibuknya kalau ngobrol-ngobrol tak jelas ya. Padahal justru jangankan kita saja mestinya sholat sunnah, tapi karena ada adzan, sholat sunnahnya dulu di apa ya? Setelah selesai adzan baru kita sholat sunnah. Begitu pengagungan kita kepada adzan. Jadi membangun kehusuan dalam sholat bukan hanya pada waktu sholatnya, tapi menurut dalam penjelasan kitab ini, sejak mulai kedengaran adzan, hati kita sudah mulai digantungkan ke situ. Digantungkan ke mana? Ya, biqafika haula an-nida yaumil qiyamah. Jadi sudah mulai terbayang bahwa nanti di hari kiamat kelak kita akan juga dipanggil sebagaimana pada waktu panggilan kita ada di masjid. Jadi sudah tergambar itu. Ya, jadi karena kita hidup di dunia ini, apalagi
pahalanya kan tidak bisa dilihat secara langsung. Tapi nanti pada hari kiamat kelak, disitulah kita akan merasakan nikmatnya dari ibadah yang pernah kita lakukan. Maka ketika mulai mendengarkan adzan, maka selayaknya sudah tergambar di situ bahwa nanti di hari kiamat kelak kita juga akan mendapatkan panggilan. Maka kata kitab ini sebaiknya waktu syahid min zahirika wa batinika lil ijabati wal musari'ah. Jadi maka cepat-cepatlah bergegas untuk memenuhi panggilan itu. Jadi sudah ada motivasi dan keinginan untuk segera menanggalkan dari apa yang kita sedang sibuk, tinggalkan dulu untuk bergegas memenuhi panggilan itu. Fa'idha musari'ina ila hadzal nida, nanti orang-orang yang memberi perhatian penuh pada waktu terdengar adzan dan dia memenuhi panggilan itu, nanti pada hari kiamat kelak, yahumul ladina, nanti orang-orang seperti ini juga yunaduna bil lutfi yaumal akbar, bahwa orang yang memenuhi panggilan adzan, memberi perhatian penuh, nanti ketika di akhirat kelak, mungkin di pada masyarakat nanti kan kita akan dikumpulkan situ, baru akan dipanggil satu-satu. Itu akan dipanggil dengan panggilan yang lembut, panggilan kasih sayang. Gitu. Nah, coba ya, jangankan di akhirat, kita di dunia ini, tengok tuh kalau ada pengungsi, kalau ada musibah, kebakaran, kebanjiran, apa segala itu kan semua dalam kondisi yang tidak sempurna, selalu ada kesulitan. Nah, coba kalau lagi sedang ngantri, itu kan selalu menunggu panggilan yang enak. Coba kalau dipanggil baik-baik, Bang, sini aman dengan. Coba kalau digertak-gertak, udah lapar, udah susah tidurnya, udah digertak lain katanya. Itu di dunia. Lebih lagi nanti di akhirat kelak. Jadi panggilan adzan jangan ditengok hanya sekedar siapa yang adzan, bagaimana dengarnya, bukan itu. Ya, itu panggilan syariatnya. Tapi hakikatnya anggaplah bahwa nanti di akhirat kelak kita akan juga dipanggil oleh Allah. Maka siapa yang mempermudah dirinya, memberi perhatian penuh untuk memenuhi panggilan itu, maka di akhirat kelak akan mendapatkan panggilan itu. Inilah makna batinnya dari apa yang kita lakukan dalam ibadah sehari-hari. Yang kedua, wa amma at-taharatu, adapun yang kita tahara, ya kita udah pernah bahas ini, tahara itu kalau dalam kitab ini kan bab 4. Pertama, taharatu bizahir, yaitu bin najis, membersihkan lahiriah kita dari najis kotoran lahiriah. Yang kedua ada taharat bil jawari, jadi seluruh anggota tubuh kita ini, misalnya mata itu harus dibersihkan dari pandangan yang tidak selayaknya. Begitu juga tangan, jangan memegang yang bukan, yang haram. Begitu kaki, jangan dilangkahkan. Begitu juga seluruh anggota lahiriah. Itu taharah bil jawari. Yang ketiga adalah taharatu bil qalbi, yaitu membersihkan hati dari hal-hal yang tidak layak, ya, termasuk dendam, iri, dengki. Itu kotorannya hati. Jadi yang najis lahirnya jangan sampai, kata Imam Ghazali dalam kitabnya kemarin, jangan sampai kita terlalu sibuk takut ada najis menyentuh diri kita, tapi kita tidak takut ketika ada najis melekat di hati. Itu jauh lebih bahaya. Karena melekatnya kotoran dan najis dalam hati jauh lebih berbahaya daripada najis lahiriahnya. Karena seluruh persoalan yang muncul di dunia ini, ya, secara lahir terlihat sopan-sopan, tapi dalam hatinya kalau ada dendam, dia bisa membunuh dalam waktu sekejap. Dia bisa mencelakakan dengan cara membuat fitnah dan seterusnya. Itu berbahaya. Kenapa? Karena hatinya tidak kotor. Itu taharah bil qalbi. Yang keempat ada taharah bisirah. Ini bukan urusan kita ini taharahnya para nabi dan rasul, yaitu membersihkan hatinya untuk tidak bisa lepas ingatannya dalam kepada Allah dalam sekejap pun. Jadi kalau nabi dan rasul muqarrab yang begini, kalau dia lupa kepada Allah, dia tobat. Jadi istighfar dan tobatnya itu karena lupa ingat Allah. Kalau kita ini 24 jam, saya tidak tahu berapa jam pernah kita ingat Allah ya. Pas masih mencintai ya. Nah, jadi kalau kita macam kelas kita, jadi kita kan istighfar karena berbuat dosa. Tapi ini kalau ingatannya putus, itu istighfar. Itulah bedanya. Jadi
Tapi ya memang Allah menciptakan manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, kita sesuaikanlah dengan tingkat kemampuan kita. Tapi itu rahasia Allah. Allah akan memilih hamba-hambanya yang sesuai. Nah, yang dibahas di sini adalah taharah. Jadi kalau kita taharah secara hukum fikih, ya pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Inilah taharahnya dalam fikih syariah. Nah, di dalam kitab ini bahwa ketika kita bertaharah, ini kan sudah dengan adzan. Nah, lalu kita pergi ambil air wudu. Nah, pada waktu berwudu, selain kita bersihkan hadas, nah yang kita hadapkan itu adalah seolah-olah kita membersihkan badan kita ini sekaligus membersihkan hati. Ya, jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa Allah ta'ala yulubika alladhi huwa dzatuka wa huwa qalbuka. Ya, fajutai lahu tatawuran bitawbati wan nadam. Jadi yang kita segera sambil berwudu setelah itu selalu kita baca istighfar. Ya, kita harus tobat dan penuh penyesalan terhadap apa yang kita selama ini, kelalaian yang kita selama ini. Ya, sekaligus yang menanamkan azam, ya, menanamkan azam itu artinya tekad untuk meninggalkan dari apa yang selama ini kita lalai. Ya, jadi lalai dari membersihkan diri dari sesuatu yang tidak pantas ada dalam hati kita. Nah, itu yang dimaksud taharah. Jadi selain kita taharah secara lahiriahnya wudu, tapi mulai dari situ camkan dalam hati kita bahwa kita akan menghadap Allah, sehingga tidak selayaknya dalam hati saya ini ada sesuatu yang kotor untuk menghadap kepada Allah. Karena hakikatnya yang berdialog kepada Allah itu adalah dari hati kita. Ini yang casing ini hanya sarana tempat, ya, sarana dan tempat. Jadi inilah yang sangat dipentingkan. Tapi tanpa mengabaikan salah satunya, dua-duanya. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain, jadi ini juga pentingnya wudu, ya. Jadi kalau wudu itu dibiasakan jangan tergopoh-gopoh, ya, jangan tergopoh-gopoh, karena dulu para ulama mulai saja berwudu itu sudah pucat. Lalu ada muridnya yang nanya, "Syekh, apa belum sholat sudah pucat?" Kayak orang lapar, orang sakit, kurang darah, ya. Ditanya kenapa? Dia jawab sambil gemetaran itu, "Saya ini tak lagi saya menghadap kepada Allah. Saya khawatir nanti ibadah saya ini tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Maka saya mulai ini benar ini. Bagaimana sholatku ini?" Itu selalu itu dimulai sejak dari wudu. Yang kedua, ini tidak ada di sini. Tapi ini bagian dari hikmah ketika kita berwudu. Kita berwudu itu kan kita menggunakan air. Maka selayaknya juga berusaha untuk berdoa dalam hati bahwa ya Allah, aku berwudu ini menggunakan air. Maka jadikanlah diriku dalam hidup ini bermanfaat seperti bermanfaatnya air dalam hidup. Nah itu. Jadi kita mengambil manfaat. Coba air, manfaatnya seperti apa? Tidak ada kehidupan tanpa air. 3 jam saja PDAM tidak ngalir, kita udah ngomel-ngomel. Iya, orang mau sudah buang air, tidak ada air itu di mana keperluan kita air? Nah coba kalau diri kita, sikap-sikap kita, sifat-sifat kita, keberadaan kita, dimanapun kita bekerja, kapan dan dengan siapapun kita bergaul, kalau sifat-sifat air seperti melekat dalam diri kita, memberi manfaat, memberi penghidupan, waduh, luar biasa ini. Orang akan pasti senang kepada kita. Nah itu salah satunya. Jadi kita berwudu itu salah satunya tuh ya bermohon kepada Allah dalam hati, ya, dalam hati. Mudah-mudahan kita bisa memberi manfaat. Umur kita ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat dalam hidup seperti manfaatnya air. Ya. Amin. Jangan seperti bahayanya air. Kalau bahaya air itu kita hidup membuat bencana bagi orang lain. Nah, itu jangan. Kita akan dijauhi. Rahmat Allah akan jauh dari kita. Jadi sekali lagi fatahir bihi batinaka, maka sucikanlah batinmu, fa innahu
fa innahu mawdu nadhara ma'budati, karena di hati itulah tempatnya Allah memandang. Jadi Allah memandang ibadah kita itu, tempat titik pandangnya itu ada di hati kita. Maka itulah yang harus ditaharakan, harus dibersihkan. Yang ketiga, wa amma sitrul al-aurat. Ya. Yang ketiga adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Apa maknanya? Malam anda maknamu adalah taghtiyatun maqamihi ya badanika an absaril khalqi. Jadi kita menutup aurat. Menutup aurat ini kan bagian dari syarat-syaratnya sholat. Aurat itu artinya sesuatu yang tidak baik, itu namanya aurat. Ya, jadi aurat itu artinya tidak baik. Maka kalau orang yang memperlihatkan auratnya itu artinya memperlihatkan ketidakbaikannya. Nah, itu maka menutup aurat hakikatnya adalah menutup celah-celah kecacatan, kelemahan, kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, maka maknanya di sini adalah menutup aurat itu adalah menutup celah-celah keburukan yang ada dalam tubuh kita dari pandangan makhluk. Ya, makhluk ini bukan hanya manusia, tapi makhluk-makhluk yang lain pun kalau kita tidak menutup aurat seperti kita malu kalau dilihat oleh orang. Ya, jadi makhluk Allah akan melihat kita. Maka jadi ketika kita menutup aurat, maka kita bayangkan itu. Fa'inna ta'ira badanika, karena ya kesucian tubuhmu itu adalah tempatnya ya pandang dari segala makhluk. Ya, termasuk tadi kalau tempat titik pandangnya Allah ke diri kita itu ada di hati. Tapi titik pandangnya makhluk-makhluk Allah pada kita itu ada pada badan kita. Maka begitu aurat terbuka, maka itu akan dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain. Apalagi jin. Ya, apalagi kalau jin yang tidak beres, jin kafir, jin fasik, itu hati-hati. Maka tidak bagus. Ya, biar sendirian, jangan tidak bagus. Ya. Jadi itu. Maka oleh karena itu maka pemaban tapi aurati batinika qada'i salatika allati la yatla 'alaiha illa rabbuka azza wa jalla. Maka oleh karena itu ya seluruh aurat, seluruh kecacatan tubuh kita itu harus ditutup, ya, termasuk kecacatan batin yang rahasia-rahasia kita ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya, jadi kecuali hanya Allah, maka itu akan tertutup dengan harapan juga mudah-mudahan semua kecacatan kita tidak ada di tahun orang. Kan kita malu. Coba bayangkan ya, hidup kita ini kan tidak ada manusia yang bersih sempurna sebenarnya. Semua punya kekurangan. Cuma kekurangannya kan tidak kelihatan oleh orang. Tapi kalau Allah menghendaki dalam waktu sekejap, Allah buka tameng itu dengan seribu satu macam cara. Banyak kejadian sekarang ini kan banyak kejadian tak pernah terduga. Orang yang tinggi-tinggi naik pangkatnya, tapi kalau Allah sudah membuka tamengnya, ada nggak kasus itu nampak? Ada juga orang yang kecil, ada juga orang yang kecil, tidak perlu orang membuka, orang ini akan bisa jadi hebat. Tapi karena Allah mengangkat derajatnya, pikirlah skenario dengan segala macam cara yang tidak pernah terpikirkan orang ini diangkat oleh orang menjadi tinggi. Siapa yang pernah duga panen? Oh, dia bisa menjadi tenar dan banyak rezekinya seperti sekarang, kan tidak ada. Nah, begitu juga yang lain, kan banyak pelawak-pelawak yang mungkin secara fisik tidak menarik, tapi oleh Allah mungkin yang bersangkutan ada kebaikan yang tidak banyak kita orang, tapi Allah yang mengangkat. Nah, dengan cara itu dia naik. Jadi banyak sekali. Nah, itu yang makanya selama hidup kita, umur kita, rezeki kita, kesehatan kita, kekuatan kita jangan disia-siakan untuk selalu memberi manfaat pada diri, keluarga, dan kepada orang lain, kan? Karena kalau Allah sudah kasih kita penyakit tidak bisa bergerak dari tempat tidur, mau ngapa-ngapain lagi? Tidak bisa. Sudah banyak kejadian begitu. Banyak uang, tidak bisa bermanfaat, kan tidak bisa bergerak. Ada saya pernah ketemu orang sangat kaya raya. Saya masuk ke rumahnya, mewah-mewah, mobil bukan satu, bukan mobil yang ratusan. Begitu saya dipanggil makan, tidak bisa makan apa-apa, bengkak. Saya makan pun tidak bisa. Ini pun tidak bisa. Ini pun tidak bisa. Allah, di mana nikmatnya dunia kalau ada begini? Padahal saya tinggal di rumah itu, wah mewahnya Allah. Tapi itulah Allah yang mencabut dengan banyak cara. Jadi selama masih ada ya kita nikmati
mati itu. Nah, mati memberi manfaat. Jadi sekali lagi ketika kita menutup aurat, itu terbayang diri kita untuk menutup celah-celah kecacatan yang ada di kita, itu hakikatnya, ya. Jadi begitu kita menutup aurat, maka pada hakikatnya itulah kita menutup dari celah-celah. Wa tahakkam, dan kita harus meyakini bahwa la yasduru an ainillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlindung, ya, dari kecacatan yang ada pada diri siapapun ini daripada pandangan Allah. Maka wa inna ma yukaffiruha, maka siapa yang bisa menutupi dari kecacatan diri kita itu adalah an-nadu wal haya, adalah rasa penyesalan terhadap mungkin selama ini banyak dosa. Jadi penyesalan yang kita wujudkan dalam bentuk istighfar. Ya, wal haya, ada rasa malu di sisi Allah. Maka ketika kita sebelum sholat sudah mulai nampak rasa pengagungan ini karena kita malu berhadapan. Wal khauf, ada rasa takut ketika kita berhadapan dengan Allah. Maka itulah sebabnya fatastafidu bihdari hati qalbika. Maka pada saat itulah kita menghadirkan dalam hati kita ini ada meminta kepada Allah rasa kasih sayangnya kepada kita, agar supaya ibadah yang kita lakukan betul-betul memberi manfaat kepada kita, diterima di sisi Allah. Nah, jadi sekali lagi itu bagian dari memahami tentang apa yang kita lakukan di dalam salat. Yang berikutnya adalah wa'amal istiqbal. Ya, ini maksudnya nih menghadap arah kiblat. Ya, kalau kita kan bahasa arah kiblat atau Ka'bah. Apa maksudnya? Bahwa sarfuz zahiri, ya sarful zahir wajhika an sa'il jihati lajiyati baitillahi ta'ala. Jadi ketika kita menghadap kiblat, itu artinya memalingkan seluruh pandangan lahiriah kita, seluruh arah kita abaikan, kita alihkan semua itu. Kita abaikan dan jadikan hanya kepada satu, yaitu ke Baitullah. Nah, itu yang dimaksud. Jadi makanya itu mustaqbilal kiblat, ya, menghadapkan wajah. Apatara, ya, anna sarfal qalbi min sa'il umuri ila amrillah azza wa jalla laisa matluban minka. Jadi yang diperlukan ini sebenarnya bukan sekedar pada arah itu, karena bagi Allah itu kan semua arah itu bagi Allah ada. Ya, jadi bukan sekedar hanya ini arah, bukan. Ya, jadi bukan sekedar memalingkan bagaimana hati kita ini untuk mengabaikan dari seluruh arah itu mengajak kepada. Bukan cuma itu, karena arah itu banyak. Ya, akan tetapi pada manusia yang dituntut itu jangan ada yang kita tuju selain daripada Allah. Fa innama hadhihi az-zawairu tahrikat lil bawatini pada betul jawari atas bitullah bil isbati bi jati wahid hatta la tambagi alal qalbi, la tambagi alal qalbi fa innaha idza bagat, ya, wa zulmat bi harakatiha wa ila jihatiha istamat al-qalbu. Ya, jadi maksudnya di sini ketika kita menghadap itu, selain wajah ini dihadapkan secara lahiriah menghadap ke sana, lalu arah yang lain itu kita abaikan, tetapi sebenarnya bukan cuma itu. Ya, jadi selain menghadapkan wajah secara fisik ke sana dengan tidak banyak gerak ke sana dan gerakan itu hanya satu, tetapi nah ini yang sangat diperlukan juga adalah ini menghadapkan wajah dalam bentuk hati, wajahnya hati. Waliyakun, ya, wajah kalbika ma wajhi badanika. Jadi bersamaan wajah ini wajah badan. Jadi wajah badan ini muka, tapi wajahnya hati itu juga ke Allah. Ya, fa'lam annahu kama la yatawajjal wajhu illa jihatil baiti illa bil insirafi an ghairiha fala yasirul qalbu ila Allah azza wa jalla illa bil tafarruqi ma siwa. Jadi artinya ketika kita sholat, wajah kita, muka kita ini menghadap arah kiblat sebagaimana kita lakukan secara syariat, tetapi hati kita ini ya dikosongkan dari pikiran-pikiran yang lain kecuali kepada Allah. Itulah Baitullah. Nah, itu maksudnya. Nah, ini secara teori gampang, ya. Tetapi memang memerlukan riadah, memerlukan pembiasaan. Kalau sudah kontak, nah itu. Makanya itulah sebabnya kalau dalam kajian tasawuf kan kita sering dengar itu ya.
ada lafaz dibaca ilahi anta maqsudi wal ridha matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Jangan dibilang ini bid'ah. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Bukan masalahnya bukan situ. Kecuali kalau ini dibaca setelah takbir, itu bermasalah. Karena itu bukan bagian dari bacaan sholat. Ini bacaan bagian dari strategi untuk membuat supaya kita bisa konsentrasi. Kan ilahi, ya Tuhanku, anta maqsudi, engkau lah yang aku maksud, engkau lah aku mau tuju. Nah, itu kan boleh kita diarahkan supaya fokus. Kalau dalam teori belajar, kalau ada anak-anak orang mau belajar tapi pikirannya kemana-mana, ambil aja papan tulis yang putih bersih, lalu ambil spidol, bikin titik satu di situ, baru tengok titik itu, terus pasti pikiran kita tidak kemana-mana. Itu namanya cara belajar supaya kita fokus. Nah begitu juga kalau mau salat, itu tadi kalimat itu ilahi tamakusili waridaka hanya ridamulah matlubi yang saya cari. Berikanlah kepadaku kecintaan padamu, ma'rifah dan pengenalan kepadamu. Karena kalau bukan dengan mahabbah dan ma'rifah, kita tidak bisa. Nah itu yang dimaksud pada tasawuf. Tidak usah dibidiakan. Ya, kalau tidak mau baca, ya diam aja. Supaya tidak berkelahi. Ya, karena itu beda. Karena memang secara syariah mencari dalilnya susah. Sama dengan ini. Tapi kalau ini sih, ini perbincangan aja supaya menghindari cekcok. Pada ini berbahasa sudah sejak ada imam madhab, Musalli, Wardatul, Al-Barak. Tidak usah dipersoalkan lagi. Yang sempat baca silakan, yang tidak sempat dan tidak mau juga tidak apa-apa. Kenapa dibaca? Itu datang penjelasan fikihnya. Karena al-lisan, bacaan dari lidah ini ya liyu'aina. Nanti bacaan lidah ini akan membantu untuk konsentrasi hati. Kan lidah ini ada hubungannya ke bawah, ke dalam hati. Jadi pembacaan itu akan mengantar supaya lebih fokus bisa lillahi ta'ala. Kan gitu. Nah, itu bagian dari teknik. Itu tidak usah dipersoalkan. Nah, sama dengan ini. Jadi ketika kita mau arah kiblat, itu menghadapkan wajah ke arah kiblat, tetapi pada saat yang bersamaan hati juga. Tapi kalau sudah itu salat menghadap kiblat, itu untuk menghindari supaya tidak kemana-mana. Ya. Satu lagi. Ayat keempat, karena ini satu sampai ini namanya tafsir secara rinci. Wa amma tidak lupa aman. Nah ini kita berdiri secara lurus tegak. Nah ini juga ini. Jadi pain nama gua mau berbisnasi kalau kamu baiknya ada. Jadi ketika kita berdiri itu anggaplah kalau kita sedang berdiri di hadapan Allah. Sehingga kita tidak boleh macam-macam. Gitu. Jadi kalau pada saat berdiri, seolah-olah kita sudah berdiri di hadapan pembina upacara, di hadapan ada raja, dianggap seperti kita berhadapan. Maka dalam kondisi begitu mengingatkan kita supaya ilzamul qalbi at-tawaddu, wa tadallul wa tabarru anit tabarru takabbur. Jadi ketika kita berdiri, maka di situlah hati mulai dipasang untuk rasa tawaddu, rendah hati. Tadallul itu artinya membuat diri kita seperti orang hina, ya. Jadi ibadah itu ikatnya menghinakan diri, itu namanya ibadah. Maka sujud yang paling ibadah, gerakan ibadah yang paling ibadah dalam sholat itu adalah sujud, karena pada itu sujud kita paling rendah. Jadi menghinakan diri kita. Ya, jadi itulah namanya ibadah, bukan memperlihatkan tentang kehebatan, kejagoan, bukan. Ya, itu namanya ibadah. Jadi yang berusaha untuk menghindari adanya rasa takabur. Nah, jadi itu anggaplah pada waktu kita berdiri, tapi berdirinya dengan penuh rendah hati, penuh rendah hati. Ma'adik rehatul qiyami baina yadai azza fi haulil matla'i indal ardi aswad. Jadi itu hampir sama tadi ketika adzan. Jadi pada waktu kita berdiri sambil mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya, mengingat. Jadi ingat dosa-dosa kita. Makanya itu kalau baca dalam kitab-kitab lain biasa kita akan istighfar dulu sebelum salat. Astagfirullah supaya dibersihkan itu keinginan kita. Karena seperti kita sedang berhadapan di sisi yang lebih tinggi, sisi Allah, maka kita segera. Jadi wa'lam bil haq, ketahuilah pada saat itu Anda berada seperti di hadapan Allah, ya. Maka
maka Anda sedang berdiri di hadapannya. Ya, sepertilah saat ini seorang ada pelayan pegawai ketika masuk ke dalam istana berdiri di hadapan rajanya, pastilah dia membaca-baca. Kalau perlu membuku, sakit namanya itu. Begitu ya kalau kita sholat. Jadi misalnya makanya kalau sholat itu sekali lagi mulai dari wudu jangan tergopoh-gopoh karena wudu itu juga bagian dari wudu. Nah, makanya wudu itu disunatkan selain hadap kiblat. Itu. Ya, jadi kalau ada tempat wudu, di situ ada tempat wudu membelakangi kiblat, ada tempat wudu yang menghadap kiblat, usahakan pilih tempat wudu yang menghadap kiblat karena itu ibadah. Jangan ibadah. Orang kalau potong ayam itu disunatkan ada kiblat, apalagi berwudu. Maka ini pengelola masjid kalau ada proyek untuk membuat tempat wudu itu pikirkan bagaimana caranya disetting tempat wudu itu supaya orang yang berwudu menghadap arah kiblat. Jangan membelakangi, itu makruh hukumnya. Ditengok kita begitu. Ya kecuali kalau tidak ada lagi tempat yang lainnya. Nah, itu sih lain cerita. Antri Pak Ustaz. Ya ngantri juga tapi selama ada pilihan kita pilih yang itu. Baik, saya kira ini karena memang panjang, jadi setelah pengantar kalau ada hal yang saya sampaikan ini silakan saja. Jadi terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu bermohon yang muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi tidak ada yang bisa menggerakkan, memperbaiki, menyempurnakan ibadah yang kecuali kepada Allah. Dan terakhir biasa kalau kita selesai sholat selalu mengatakan wa tammin taksirana ila Allah, sempurnakanlah segala kekurangan dalam proses ibadah kami. Amin. Persembahan kepada Allah. Amin. Ya, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ada semua jazak Ustaz. Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya satu pertanyaan. Soal kesempatan Pak Supriyo. Fadal. Pak Ustaz, izinannya Pak Ustaz berkaitan dengan mempersiapkan sholat Pak Ustaz. Dari komandan adzan kita sudah kerentak, hati kita sudah setelahnya segera ke masjid dan sebagainya. Setelah sampai ke masjid tentunya kita sudah niat Pak Ustaz ya, yang kan misalnya takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus pada setiap rukuk maupun sujud juga takbir Allahu Akbar. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, itu membedakan daripada takbiratul ihram dengan setiap rukuk atau sujud itu juga takbir Allahu Akbar. Itu yang membedakan itu gimana? Sama-sama Allahu Akbar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak. Pertama, takbir pertama pembuka salat namanya takbiratul ihram. Ya, takbir yang membuat kita menjadi haram melakukan selain kegiatan bagian dari rangkaian salat. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi tidak boleh lagi ada komunikasi yang lain selain kepada Allah. Yang boleh itu disebut takbiratul ihram dari Allahu Akbar. Situ pijakan kita sudah nyambung kepada Allah itu karena tidak boleh lagi ada kata-kata, ada gerakan di luar daripada gerakan sudah ditentukan sebagai bagian dari rangkaian salat. Itu ihram. Kalau takbir Allahu Akbar pada waktu peralihan gerakan dari ruku ke sujud, dari sujud ke i'tidal dan seterusnya, itu namanya takbir intiqal. Ya, takbir yang kita baca pada waktu kita intiqal. Intiqal itu dari kata nafal pindah. Dari satu, misalnya selesai baca Fatihah surah, berdiri, kita pindah satu gerakan berdiri menuju ruku baca Allahu Akbar. Jadi berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain selalu Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Itu bedanya. Secara hakikat ini semua menunjukkan bahwa dalam pergerakan kita hidup ini Allah tidak bernafsu. Allah tidak bernafsu. Jadi kalau bahasa yang lain juga biasa Allah tidak pernah tidur. Jadi kalau kita dalam hidup ini selalu merasa bahwa Allah itu Maha Besar, maka kita tidak pernah lalai dari pengawasan. Jadi seluruh gerakan kita, mau gerakan berdiri, mau gerakan begini, mau gerakan ini, mau duduk, mau apapun, Allah ada sama kita karena Allah Maha Besar. Jadi keyakinan itu yang membuat kita merasa terawasi. Ini yang membuat kita ini. Karena itu maknanya intiqal. Jadi tidak ada lafaz kecuali ada pengecualian.
Sami'allahu liman hamidah. Ya, karena itu bagian dari pujian, ada sebab nuzulnya itu. Ya. Padahal dulu awalnya itu apa? Tapi kan kasus Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian terlambat, lalu kemudian dia kan pergi masjid mau salat, tapi dia banyak ada orang tua. Ini riwayat saya pernah dengar dari guru saya di depannya. Nah, kita itu kalau ada orang tua di depan, walaupun kita lebih cepat, jangan dilangkahi. Jadi karena orang tua di depan lambat, kita harus ikut lambat. Ini etika dalam Islam. Nah, karena begitu akhirnya terlambat datang Sayyidina Ali. Pas Nabi Muhammad lagi sedang ruku. Nah, itu lagi situ. Nah, Nabi tahu, maka itu ayat Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengarkan bagi orang yang memujinya. Jadi memuji siapa? Karena ada kalimat yang disampaikan oleh kita. Karena ini terlambat itu karena penghormatannya kepada orang tua itu. Itu. Jadi itu dibiasakan. Jangan mentang-mentang sehat, kuat. Ya kecuali sih kalau mau ke rumah sakit, ya ini lewati lah. Kalau cepat ke rumah sakit, ini gawat nih. Jangan itu lampu merah bisa Pak ya. Lampu merah kan bisa terus kalau orang sakit. Tapi kalau seumpama tidak, jangan biarin aja orang tua lambat, kita juga ikut lambat. Inilah akhlak dalam Islam. Jadi luar biasa. Kecuali bacaan itu semua. Tapi yang lainnya semua takbir. Ya, jadi takbir intiqam namanya. Kalau takbiratul ihram itu memang batas, tidak boleh lagi. Nah, lalu diawali dengan Allahu Akbar, ditutup dengan Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Assalamualaikum ya itu kan kalau terjemahnya kan ya semoga keselamatan, semoga kesejahteraan, semoga kenyamanan tercurah kepada kalian. Sebenarnya doakan malaikat sekarang. Dan doakan kepada orang-orang sekeliling kita. Itu artinya bahwa kita hidup ini merasa diawali Allah besar, tapi sisi lain juga dalam kehidupan horizontal sesama manusia ini kita harus saling menyelamatkan. Boleh kita sudah assalamualaikum keluar ambil sandalnya orang di masjid, wah itu menyiksa orang. Dan coba bayangkan ya, kalau prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan yang kecil-kecil aja, jangan pernah sakiti orang kemanapun anda hidup pasti akan selamat. Itu aja. Walaupun mungkin kita tidak pernah mensedekahi orang, tidak pernah membantu orang, tapi kita tidak pernah sakiti orang, orang tidak akan pernah sakiti juga kita. Nah itu kan prinsip. Nah, ini sebenarnya makna dari mana-mana sholat. Ya itu mana-mana lain yang batinnya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirza, Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Saidi Wagi telah memberikan pencerahan dan ilmu pada hari ini. Awali segala perbuatan dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz Haji Saidi menjadi berkah amal jariah dan menjadi cahaya di alam barzakh. Semoga dengan keberkahan ilmu pada siang hari ini Allah beri kepahaman kepada kita untuk niat amal dan sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Dan semoga Allah kuatkan iman dan kekalkan hidayah dalam hati kita. Semoga Allah jaga kita beserta anak cucu keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya. Dan semoga menjadi penerus perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua yang hadir pada hari ini beserta seluruh keluarga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan dimasukkan ke dalam golongan umat yang mendapatkan rahmat, syafaat dan ampunan, serta dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dalam keabadian bersama Nabi Muhammad SAW. Untuk niat yang baik ini, Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha